Helena melirik keluar jendela bis yang masih melaju di jalanan ibu kota yang padat. Langit mulai gelap, dan lampu-lampu kota berpendar di antara gedung-gedung tinggi. Di sebelahnya, Andrew duduk dalam diam. Sesekali meliriknya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Sejak percakapan mereka di halte tadi, ada sesuatu yang berbeda. Suasana di antara mereka terasa lebih berat. Seakan ada sesuatu yang ingin dikatakan, tetapi terhalang oleh batas tak kasat mata. Helena akhirnya menghela nafas. "Kamu lapar?" tanyanya tiba-tiba. Andrew menoleh, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Aku belum makan malam," kata Helena sambil menyandarkan kepalanya ke kursi. "Kalau kamu juga lapar, kita bisa mampir makan sebelum pulang." Andrew tersenyum kecil. "Aku sih setuju." Bis akhirnya berhenti di dekat area kuliner jalanan. Helena turun lebih dulu, diikuti Andrew. Mereka berjalan menyusuri deretan warung tenda dengan aroma makanan yang menggoda. "Kamu suka makan apa?" tanya Andrew sambil melihat sekeliling. Helena berpikir sejenak. "Mie ayam enak kayaknya." Mereka akhirnya duduk di salah satu warung mie ayam sederhana. Andrew melihat sekeliling. Tempat ini jauh dari restoran mewah yang biasa ia kunjungi. Tetapi ada sesuatu yang terasa lebih nyata di sini. Saat pesanan mereka tiba, Helena langsung menikmati makanannya dengan lahap. Andrew tersenyum melihatnya. "Kamu suka banget mie ayam ya?" Helena mengangguk. "Ini makanan favoritku sejak kecil. Waktu kecil, kalau aku berhasil dapat nilai bagus di sekolah, ibuku selalu traktir aku mie ayam." Andrew tertawa kecil. "Jadi ini semacam makanan nostalgia buatmu?" Helena mengangguk sambil tersenyum. Tapi kemudian senyumnya sedikit meredup. "Tapi sekarang ibuku sudah tidak ada." Andrew terdiam. "Maaf, aku nggak tahu." Helena mengangkat bau. "Nggak apa-apa, aku sudah terbiasa." Andrew menatapnya, merasa kagum sekaligus sedih. Helena adalah seseorang yang menjalani hidup dengan kuat, meskipun kehilangan orang-orang yang ia cintai. Lalu tanpa sadar, Andrew berkata, "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu." Helena menatapnya dengan alis terangkat. "Kenapa?" Andrew tersenyum. "Karena kamu menarik." Helena mengerjapkan mata beberapa kali sebelum akhirnya tertawa kecil. "Kamu ini ada-ada aja." Andrew ikut tertawa. Tetapi di dalam hatinya, ia benar-benar serius. Ia ingin mengenal Helena lebih dalam. Dan mungkin ia ingin lebih dari sekedar teman baginya. Saat mereka selesai makan dan bersiap pulang, langit tiba-tiba menurunkan hujan deras. "Oh hebat, aku lupa bawa payung," keluh Helena sambil berlindung di bawah atap warung. Andrew juga menghela nafas. "Sepertinya kita harus menunggu hujan reda." Helena mengangguk, lalu duduk kembali. Mereka menatap hujan yang turun dengan suara gemericik yang memenuhi udara. Lalu, tanpa sadar Andrew berkata, "Tahu nggak, aku sebenarnya senang hujan seperti ini." Helena menoleh. "Kenapa?" Andrew tersenyum tipis. "Karena hujan membuat semuanya terasa lebih tenang. Seolah dunia melambat sejenak."
Helena terdiam lalu tersenyum. Aku juga suka hujan. Mereka kembali terdiam. Tetapi kali ini, keheningan di antara mereka terasa lebih hangat. Saat itu Andrew menyadari satu hal. Mungkin ini bukan sekedar pertemanan biasa lagi. Hujan akhirnya reda, menyisakan udara malam yang lebih sejuk. Helena dan Andrew berjalan berdampingan di trotoar, melewati deretan toko yang mulai sepi. Jadi, kamu benar-benar suka hujan? Tanya Helena sambil melirik Andrew. Andrew mengangguk. Iya, hujan mengingatkanku bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita kendalikan. Dan itu tidak selalu buruk. Helena tersenyum kecil. Kamu kadang terdengar seperti seorang filsuf, tahu? Andrew terkekeh. Mungkin karena aku sering berpikir terlalu banyak. Helena hanya mengangguk, lalu kembali menatap jalan di depannya. Ada sesuatu tentang Andrew yang membuatnya nyaman, tetapi di saat yang sama, ia merasa ada sesuatu yang belum ia ketahui tentang pria itu. Mereka sampai di persimpangan jalan. Helena menoleh ke arah Andrew. Aku lewat sini. Andrew menatap jalan yang lebih gelap di depan Helena. Kamu yakin aman pulang sendiri? Helena tersenyum tipis. Aku sudah terbiasa. Andrew ragu sejenak, lalu berkata, kalau begitu, sampai besok. Helena mengangguk sebelum melangkah pergi. Tetapi saat ia berjalan menjauh, Andrew tetap berdiri di tempatnya, memperhatikannya hingga sosoknya menghilang di ujung jalan. Ia baru akan berbalik ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Ayah, besok malam ada acara keluarga di rumah. Jangan lupa datang. Andrew menghela nafas panjang. Kembali ke dunia aslinya berarti kembali menghadapi kehidupan yang selama ini ia tinggalkan. Dan yang lebih berat, ia harus tetap menjaga rahasia ini dari Helena. Keesokan harinya, Andrew kembali bekerja seperti biasa. Namun pikirannya terus dipenuhi oleh pesan ayahnya. Saat jam makan siang, ia dan Helena duduk bersama di kantin. Namun kali ini Andrew terlihat lebih diam daripada biasanya. Kamu kenapa? Tanya Helena, menyadari perubahan sikapnya. Andrew tersenyum kecil. Cuma kepikiran sesuatu. Helena menyesap tehnya sebelum berkata, kalau ada yang mengganggumu, kamu bisa cerita. Andrew menatap Helena, hampir saja mengatakan yang sebenarnya. Namun, ia segera mengurungkan niatnya. Tidak ada apa-apa, katanya dengan senyum yang dipaksakan. Helena menatapnya sesaat, seakan mencoba membaca pikirannya. Namun, ia tidak mendesak lebih jauh. Andrew merasa bersalah. Helena percaya padanya, dan ia terus membohonginya. Malam harinya, Andrew pulang ke rumah mewahnya, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan sejak mulai menyamar sebagai karyawan biasa. Saat ia memasuki ruang tamu, ia disambut oleh ayahnya, Pak Darmawan, yang duduk dengan anggun di sofa. Kamu akhirnya ingat kalau kamu bagian dari keluarga ini, ujar sang ayah dengan nada dingin. Andrew hanya tersenyum kecil. Aku memang tidak pernah lupa, ayah. Pak Darmawan menatap putranya dengan tajam. Aku dengar kamu masih bekerja sebagai karyawan biasa di perusahaan kita. Andrew mengangguk. Ya,
dan aku masih ingin tetap begitu. Pak Darmawan menghela nafas panjang. Andrew, cepat atau lambat, kamu harus kembali ke posisimu yang sebenarnya. Kamu tidak bisa terus hidup dalam sandiwara ini. Andrew terdiam. Ia tahu cepat atau lambat, rahasia ini akan terbongkar. Namun, ia masih belum siap kehilangan Helena. Dan itulah ketakutannya yang terbesar.